warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melakukan vlog mengenai kenaikan harga bahan pangan pokok yang sedang terjadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Putra Dharma Laksana absen 33. Saya Muhammad Edi Dharma Putra absen 18. Saya Andra Maulana Prasetya absen 2. Saya Sabira Siana Aulinda absen 30. Saya Putri Sukmalia Rahmadini absen 28. Saya Raka Artiandra Prisiswanto absen 29. Di sini kami menggunakan metode wawancara. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke tempat narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kami dari siswa SMA Negeri 11 Surabaya meminta waktunya untuk menjadi narasumber kami dalam vlog wawancara mengenai kenaikan harga bahan pokok. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Kalau boleh tahu, nama Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Yani. Dengan Ibu Yani. Ibu Yani sudah berapa tahun mengelola toko kelontong? 16 tahun. Kalau boleh tahu, bahan pokok apa saja yang mengalami kenaikan? Beras, gula, semua sih agak naik, cuman sedikit. Kalau yang berasnya itu banyak. Telur ya naik, tapi sekarang sudah agak menurun. Untuk Ibu menindaklanjutinya bagaimana? Mati, kan harga mati. Naik, juga Mati ya. kalau turun ya jualnya diturunkan. Kalau boleh tahu ya, menurut Ibu ini terkait dengan kenaikan harga bahan pokok ini, siapa aja sih yang kena dari dampak? Dampaknya ya apa ya? Yang beli itu konsumen, Bang. Dampaknya ke konsumen. Biasa. Konsumen sama ngomong semua bahan-bahan kok semua naik. Ya itu aja. Kalau boleh tahu, apakah ada harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk pemerintah atau Ya kita harapannya harap turun aja, naik harga-harganya semoga lekas turun. Ya, terima kasih dengan Ibu Yani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Siswa SMA Negeri 11 Surabaya. Kebetulan kami dan teman kami sedang mendapatkan tugas dari Guru Bahasa Indonesia kami mengenai kenaikan harga bahan pokok. Guru kita sebentar untuk tante menjadi narasumber kami. Oh iya, silakan. Tahu tante namanya siapa? Saya Anita Yudhistari, biasanya dipanggil Tani. Iya. Tadi sudah berapa lama menjalankan usaha? 17 tahun. Lama ya, alhamdulillah. Atau memiliki usaha apa selain brand? Saya mempunyai 2 usaha bidang kuliner semua. Satunya saya punya Najul, satu punya Ibu. Kuliner semua, kuliner semua. Karena asli orang sini, orang mana dari saya. Ya, menurut Anda ya, harga bahan pokok pangan apa aja yang sekarang lagi naik harga? Kalau masalah harga pokok sekarang yang naik, gula naik. Yang awalnya 12.000, sekarang sudah mencapai 16.000. Beras biasanya 1 karung 280 sekian atau 290, sekarang sudah mencapai 328.
terus minyak goreng, telur itu naiknya juga lumayan. Biasanya kita harga 18 sudah dapat per kilonya, sekarang sudah mencapai 25.000 per kilo. Minyak goreng juga, kalau minyak goreng naiknya nggak seberapa. Itu dari bahan pokok. Kalau saya nggak berapa naik banget. Kalau untuk ayam, ya itu ayam itu mulai dari kita hari raya kemarin sampai sekarang nggak ada penurunan sama sekali. Yang dulunya harga standar itu paling murah dari harga 25.000 ya per kilo ya. Untuk sekarang harga paling murah itu 33-34.000 per kilo. Harga stabilnya 35.000 per kilo. Jadi naiknya signifikan. Dari per kilo 25 sampai 28.000, sekarang sampai mencapai 33 sampai 35.000. Kalau dari ibu sendiri mungkin melihat kenaikan harga pangan ini, otomatis kan banyak sekali yang kalau misalnya naik, pasti harga produknya sudah ikutan naik. Kalau ibu sendiri bagaimana? Kalau saya pribadi, sebenarnya kalau ngikutin harga bahan pokok naik, seharusnya harga produk saya yang saya jual seharusnya kan naik juga ya. Tapi dengan kondisi perekonomian seperti ini, saya nggak bisa menaikkan. Jadi ini dari antara beberapa menu yang saya kelola, kan ada tuh beberapa menu yang mempunyai cost rendah, ada yang tidak terlalu rendah. Mama, dalam satu menu, satu item makanan semua ada rawon. Rawon itu dalam satu penyajian ada, dia mempunyai harga pokok itu, harga pokok ya, harga jual 20.000. Harga pokok itu bisa sampai hanya satu piring itu hanya satu mangkok itu hanya harga 9.000 misalkan seperti itu. Nah, harga-harga yang di bawah 50%, jadi sekitar 40% itu biasanya saya naikkan. Tapi kalau harga pokok yang di atas seperti 50%, seperti harga pokoknya menginjak 60%, baru itu saya naikkan. Jadi dalam satu menu nggak saya naikkan semua, hanya beberapa item menu yang saya naikkan karena yang saya pilih itu harga pokoknya yang nggak seberapa. Motivasi ibu sendiri untuk memulai jualan seterusnya ini tentang kenaikan ini? Sebenarnya gini, kalau untuk kenaikan ini kalau dirasa sulit, cuman kita ini yang penting itu labanya walaupun sedikit, nggak terlalu banyak, yang penting itu rutin. Jadi intensnya orang datang, orang makan, kalau sering walaupun labanya sedikit tapi ngumpulnya kan banyak, daripada kita laba banyak tapi intens orangnya yang datang itu sedikit pengunjungnya, itu mungkin lebih berat. Jadi mungkin kita untung sedikit tapi kita bisa dapat. Sejauh ini seperti itu sih. Jadi kita untung sedikit tapi bisa berjalan. Jadi lebih susah mempertahankan sih kalau sekarang dengan situasi kondisi seperti ini loh ya, ekonomi seperti ini. Mungkin dari ibu sendiri ada harapan terkait dari kenaikan harga? Harapannya sama pemerintah ya khususnya. Kalau bisa itu harga itu stabil gitu. Jadi kita kan seperti usaha kuliner itu nggak naik turun gitu loh harganya. Kita nggak bisa menaikkan harga signifikan, tapi harga pokok naiknya signifikan kan. Kita bisa menaikkan harga itu mentok 1.000 per porsi. Nggak bisa kita naikkan harga sampai 2.000 per porsi, nggak bisa, susah. Tapi harga pokoknya ini naiknya kan nggak 1.000, 2.000. Nggak normal gitu? Nggak normal naiknya itu. Dan kedua bahan pokok itu hampir semua naik gitu loh ya. Jadi himbauan kalau seperti saya sih untuk pengusaha kuliner kayak gini ya, supaya pemerintah itu menstabilkan harga bahan pokok itu. Jadi kalau seumpama naik itu nggak yang signifikan seperti itu, karena kita juga harga jualnya nggak bisa
naik turun setiap hari kan nggak mungkin orang jual makanan naik turun sedikit, kecuali kalau kita jualan beras itu kan bisa naik turun setiap hari. Kalau untuk makanan dari dingin kulitnya kan nggak bisa. Untuk apa kepala hati buat melakukan. Ya, terima kasih ya Bu sudah berbagi. Sekian vlog dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andar Maulana Prasetya, absen nomor 2.